Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Agustus 2026 ya. Nah, seperti biasa, sebelum Mari memulai pembacaannya, mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengarkan yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, ini dia. Nah, ada energi dari Ace of Wands ya. Kemudian di situ ada energi dari Six of Pentacles, posisinya reverse. Kemudian di situ ada energi dari Ace of Pentacles, reverse juga. Terus kemudian ada energi dari Queen of Pentacles, lagi-lagi reverse. Dan kemudian di situ ada energi dari Nine of Swords dan lagi-lagi reverse. Kemudian ada di sini The High Priestess. Kemudian ada Six of Wands ya. Berikutnya ada energi dari ini. Dan kemudiannya ada energi dari di sini. Ya. Nah, jadi kalau melihat gini, nampaknya kamu bakalan mogok nih, ya. Mogok mau ngapa-ngapain dengan si dia gitu ya. Nah, jadi kalau secara tindakan nyatanya bisa aja kamu banyak menolaknya gitu loh ya. Kamu banyak menolak. Nah, jadi misalnya ketika selama ini ya kamu selalu merespon dia dengan baik. Kamu merespon dia dengan cepat, kamu memakai kata-kata yang lembut, ya, kamu melakukan sikap yang menghargai dia, gitu ya. Nah, nanti bisa rentang 14 hingga 21, kamu jadinya males membalas ataupun merespon chattingnya dia, gitu ya. Males kamu ngangkat teleponnya, males kamu untuk video callan sama dia, ya. Mungkin bahkan kamu tidak mau untuk ketemu sama si dia gitu loh. Ya, yang selama ini kamunya selalu aja mengusahakan dirimu bersikap sabar ke dia, ya, bersikap lembut ke dia, bersikap sopan ke dia. Nah, ini bisa kamunya agak berubah sikap ya, jadi ngomongnya agak kasar. Nah, seperti itu ya. Bahasanya pakai bahasa yang ketus gitu loh. Ya, nggak nice kelihatannya kamu di situ ya. Dan kamu ingin kalau si dianya itu tuh menerima, ya kamu lagi mau pakai gaya seperti itu ke dia gitu ya. Atau mungkin selama ini kamu tuh rajin telepon, kamu rajin chatting, kamu rajin video call dia, kamu rajin untuk menjumpai dia gitu ya. Rentang 14-21. Nah, di sini tuh kamu justru malah mengelak ya. Kamu tidak mau duluan chatting dia, kamu nggak mau duluan telepon dia, kamu nggak mau ngajak dia video callan gitu ya, kamu nggak datang untuk jumpain dia gitu. Gimana tuh posisinya, kamu lagi mogok gitu ya, mogok mau ngapa-ngapain dengan si seseorang ini. Lebih banyak kamu akan memilih diem gitu ya, lebih banyak kamu akan memilih untuk menghindar dari si pasangannya kamu ini gitu ya, di sana. Jadi boleh-boleh memang ini pengaruh dari moodnya kamu gitu ya. Walaupun kamu itu cowok gitu kan, tapi moodnya lagi pengen demikian gitu. Sesungguhnya mungkin ini bukan mau cari-cari perkara ya. Bukannya kamu mau cari-cari masalah dengan bersikap demikian. Tapi bawaan badan aja gitu loh. Bawaan badan itu tuh kayak lagi gak ingin ngapa-ngapain gitu ya. Apalagi untuk berinisiatif mendahului ya, mendahului atau mengawali chattingan, teleponan gitu ya. Nggak mau kamunya. Di situ mari lihat. Apakah kamu ini tuh sebenarnya lagi pengen dipujuk nih sama si dia. Kamu nanti akan lebih pengen tuh dirayu sama si dia. Gitu ya. Kamu yang pengen tuh kayaknya di-effortin sama si dia. Gitu loh. Kamu mau tuh diusahain gitu loh. Kamu mau diusahain sama si dianya. Gitu ya. Nah, jadi jangan kamu serba kamu yang duluan. Ya, serba kamu yang punya inisiatif mengawali gitu loh ya. Sudah saatnya ya dia lagi lah gitu ya, dia dulu lah gitu di sana ya. Apalagi memang belakangan hari ini tuh nampaknya Mari si dianya sudah duluan ini ya,
sudah duluan yang kayak ngediemin kamu gitu ya, sudah duluan yang sepertinya hilang-hilangan dari kamu gitu loh. Jadi masa iya sih ya setelah dia diem-diemin kamu masih juga ngotot gitu loh ya. Jadi kayak misalnya selama terakhir kali itu tuh kamu udah chatting-chatting dia tapi dia nggak membalas, udah nelfon-nelfon dia tapi dianya nggak menjawab gitu ya. Kamu udah berusaha untuk ngambil hati dia, ngambil perhatiannya dia, tapi dia malah memalingkan wajah. Sepertinya dia tidak peduli gitu. Nah ya udah akhirnya jadi kamu males gitu loh. Kamu males jadinya ya. Mau sampai kapan? Nah, kamu bisa aja begitu, mau sampai kapan? Dan ini boleh juga pertimbangan tentang harga diri. Seolah-olah kamu seperti kayak ngebanting harga dirinya kamu ya selama ini di depannya si dia gitu loh. Nah jadi udah saatnya bermain lebih kalem gitu kamunya ya, nggak yang maksa ngotot gitu loh ya. Kamu nggak mau gitu. Kalau dulu-dulu oke, baiklah nggak apa-apa gitu kamu kan. Tapi kalau untuk terus-terusan nggak juga lah ya, kamu nggak mau juga lah. Begitu ya. Nah jadi kamu harapkan ketika kamu diam seperti ini ke dia, bersikap dingin seperti ini tuh ke dia, dianya ngeh sendiri ya, dianya tahu gitu loh bahwa dia gilirannya yang harus datang mendekat sama kamu gitu ya. Yang pergi untuk kali ini yang pergi tidak kamu mau cariin gitu ya. Yang diem nggak mau kamu ajak ngomong gitu loh. Yang menghindar enggak yang kamu deketin. Nah, udah begitu cara mainnya kamu. Untuk terutama rentang 14 hingga 21. Gitu ya. Kalau diam ya udah diam aja. Dia diam kamu diam. Gitu loh. Dia mengelak berjumpa, ya udah kamu enggak nyari lagi. Di sana ya. Ya kalau boleh berharap ya itu tadi. Kamu mau dianya yang datang duluan ke kamunya gitu loh. Jadi tanpa harus kamu menggugah dia ya dengan segala macam aksi gaya, segala macam rupa-rupa tindakan ya, si dianya nyari aja kamunya. Nah, itu yang kamu mau di sana loh ya. Dan ya lagi-lagi moodnya kamu juga lagi kurang sedep gitu loh. Untuk ngapa-ngapain, lagi-lagi kata Maria, untuk ngapa-ngapain dengan si seseorang ini gitu ya. Nah tapi apabila memang selama ini tuh dia bukannya hanya sebatas kayak diem aja sama kamu, menghindar aja, tapi ada sesekalinya ya tidak sesuai dengan waktu keinginan yang waktu seperti keinginannya kamu gitu. Maksudnya gini, kamu kan mau tuh diteleponin tiap hari gitu ya sebenarnya. Kamu kan ingin lah pokoknya boleh berinteraksi sering ya, berinteraksi panjang sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Nah selama ini dia kayak suam-suam kuku sama kamu gitu. Nah sikapnya dia yang suam-suam kuku inilah yang bisa bikin kamu akhirnya jadi nggak seneng nengok pasangannya kamu ini gitu. Nah makanya kalau dia hanya pakai gaya suam-suam kuku, hanya sesekali aja nelfon, hanya sesekali aja chatting ya, kelihatan kok kayaknya males-malesan berinteraksi sama kamu ya. Nah, kamu tuh kamu nggak mau begitu tindakannya dia ke kamu. Makanya rentang 14 hingga 21 ini ya, kalau dia chatting kamu, telepon kamu, nah ini kalau kamu baca-baca alah lagak-lagaknya kayak dia selama ini yang bikin kamunya jadi males untuk merespon dia gitu loh ya. Maunya kamu kayak seolah-olah kamunya itu tuh diserang sama dia ya, diserang dengan chatting-chattingannya, telepon-telepon dari dia ya, video callan dari dia gitu ya. Dia datang untuk mengisi hari-harinya kamu gitu ya, selalu ada, tetap ada gitu, bukan sesekali ada, kadang-kadang ada. Nah kamu nggak mau yang kayak gituan modelnya
gitu loh. Kamu mau ada kekonsistenan, ya, ada kedisiplinan dari dia, ada kesadaran dari dia, ya, bahwa berinteraksi sama kamu dengan baik tentu saja, ya, dengan baik, bukan hanya sebatas berinteraksi doang, kayak kosong gitu ya. Tindakan-tindakan hanya seperti basa-basi. Nah, kamu nggak mau kayak gitu loh. Jadi ya bisa-bisa, terutama kalau dihitung dari belakangan hari ini, agaknya kurang ideal ya kondisi keadaannya kalian, gitu. Nah, dan ya sikapnya kamu yang seperti kata Mari tadi ya, bukan untuk mencari masalah sama dia, ya, tetapi kamu memang kayak secara ini loh, dengan style yang berbeda ya. Dengan style yang berbeda mau nge-triggerin si pasangannya kamu ini. Kalau dulu cara men-triggernya sibuk ya, nelfon dia, chatting dia, video call dia, deketin dia. Nah, sekarang kamu berbalik 180 derajat. Lebih pemilih diem. Gitu loh. Ya. Supaya dia juga kayak sadar diri gitu ya. Supaya dia sadar diri bahwa dia ngerasa kamu ngerasa bahwa tindakannya dia itu tuh agaknya kurang cocok gitu loh. Kurang cocok bagi kamu. Gitu ya. Kamu kalau mau untuk komplain, mari lihat kayaknya bukan itu stylenya kamu ya. Walaupun kalian ini tuh seorang Aquarius gitu ya. Tapi kalau mau untuk ngomong panjang lebar bla 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 ke sana ke sini ke situ ngomongannya ya. Nah, kamu agak-agaknya ngerasa kok kayaknya kurang pantas gitu ya. Misal, kamu pengen sesungguhnya itu tuh diteleponin rutin sama dia. Gitu ya. Nah, tapi kalau mau bilang, "Bebek, kamu seharusnya rutinin dong telepon sama aku," gitu ya. Jangan hanya 3 hari sekali, seminggu sekali, gitu ya. Chattingannya sering-sering dong. Nah, kalau mau ngomong kayak gitu bisa agak kelu lidahnya kamu, gitu loh. Ya. Atau jangan-jangan kalian sudah pernah ngomong, tapi seolah-olah kamu merasa tidak digubris sama dia, gitu ya. Seperti kayak tidak didengarkan dan dilakukan sama si dia. Nah, jadi akhirnya kamu berhenti, mogok kamu untuk menyampaikan unek-uneknya kamu, keinginannya kamu secara gamblang ya ke si pasangannya kamu ini. Nah, di sana. Jadi ini tuh bukan tentang bahwa kamu sudah putus asa perihal hubungan sama si dia ya, tidak putus asa. Bukan. Diamnya kamu bukan berarti ini pancingan untuk cari perkara sehingga hubungannya berakhir. Oh, bukan. Jauh dari cerita tentang perpisahan. Tapi ini bentuk dari cara lainnya kamu nge-trigger si pasangannya kamu ini di sana ya. Tapi memang ya seseorang yang kamu tunggu ini, seseorang yang kamu harapkan ini gitu ya. Seseorang yang kamu dambakan ini untuk sementara waktu ya, setidaknya untuk sementara waktu memang kok kayaknya sikapnya dia masih sama seperti yang kemarin-kemarin hari ya. Seperti ya bagaimana dia sebelum tanggal 14 bulan Agustus ini gitu. Jadi kalau dia diem sama kamu, maka tindakan diemnya dia itu tuh masih berlanjut gitu loh. Ya, kalau dia ngilang dari kamu udah beberapa waktu sebelum tanggal 14 Agustus, maka kamu belum lihat dia cilukba lagi nih, dia nongol lagi nih, belum kamu lihat. Gitu loh. Ya. Kalau selama ini tuh dia tadi kamu merasa dianya itu tuh kurang antusias ya untuk terhubung sama kamu, ketidakantusiasan itu tuh masih kamu lihat berkelanjutan setidaknya sampai tanggal 21 bulan Agustus ini. Gitu loh. Mari bilang sih nampaknya sedang tidak ada ya terlihat perubahan ya, perubahan dari sikap si pasangannya kamu, apalagi perubahan yang signifikan gitu. Nah, jadi kalau dia hanya sesekali saja belakangan hari ini tuh
terkoneksi sama kamu, maka tetap aja gitu. Tak ada ya, pokoknya apa-apa tuh enggak ada yang berubah. Enggak ada yang berubah, gitu-gitu aja modelnya. Gitu loh. Nah, jadi kalau kamu memilih untuk diem dari dia, ya udah dia juga diem gitu. Jadi triggerannya kamu itu tuh bisa-bisa, ini maaf ya, bisa-bisa memang nggak dipeduliin sama dia gitu loh. Nggak dipedulin, walaupun dia notice ya, oh kamu kok diem, kamu kok kelihatan jadi dingin gitu. Walaupun dia notice, tapi nampaknya dia tidak melakukan tindakan seperti yang kamu harapkan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang pengen berjarak dulu dari kamu ini gitu loh. Ya memang dia merasa bahwa situasinya kalian seperti sebelum tanggal 14 Agustus ini, nampaknya itu sudah tepat gitu. Jadi kayak nggak ada yang patut untuk dia rubah, nggak ada di situ loh ya. Nah jadi kayak ya udah dibiarin aja begini gitu prinsipnya si pasangan kamu, biarin aja gini itu ya. Dan ya satu sisi dia pun kayak ngerasa bahwa sikapnya dia seperti ini ke kamu, itu tuh hasil dari bagaimana dia menilai kamu gitu loh ya. Jadi gini, walaupun kamu ada dalam hidupnya dia, tapi bisa-bisa kadang-kadang seseorang ini tuh merasa bahwa masih ada ya suasana asing gitu loh antara kalian berdua gitu. Kayaknya gini. Untuk beberapa kayak kamunya itu tuh dia rasa cukup tertutup ya gitu. Macam ada ketidaknyamanan yang dia rasakan ketika mengamati dirimu gitu. Nah, jadi ada kayak ketakutan karena kurang kenal sama kamu gitu loh. Dia merasa kurang kenal ini sama kamu gitu. Jadi kamu itu tuh ya sampai hingga saat ini di matanya dia itu masih misterius sebenarnya gitu ya. Jadi sehingga ada rasa tidak aman. Ada rasa tidak aman kalau dia benar-benar sungguh-sungguh sama kamu di situ. Kamu bisa aja hahaha sama dia. Kamu bisa aja menceritakan harinya kamu, apa yang kamu alami mulai dari pagi hingga sore misalnya gitu ya. Nah, tapi mulai dari malam bisa-bisa dia tidak dapat informasi lagi tentang kamu gitu loh. Atau kamu ngasih tahu keadaannya kamu saat ini ke dia. Tapi kamu tidak mau membuka bagaimana masa lalunya kamu sama dia gitu ya. Nah, jadi kayak ada kehati-hatiannya kamu dalam relationship ini dengan dia. Dan ini yang bikin dia jadinya kayak ngerasa canggung juga ya sama kamu gitu loh. Makanya kalau kamu ngerasa dianya itu tuh hangat-hangat kuku sama kamu, kayak kelihatannya kurang antusias sama kamu gitu ya. Itu tuh bisa sebab ada rasa tidak aman itu, jadi sehingga harus bersikap hati-hati betul sama kamunya. Gitu loh. Ya. Dia takut bahwa hubungan kalian ini tuh bisa nanti mendatangkan masalah. Gitu loh. Masalah pelik baik itu tuh bagi kamu apalagi bagi dia. Gitu loh. Karena kamu belum mau benar-benar terbuka tadi ya ke si pasangannya kamu ini. Menurut dia. Gitu. Nah, jadi dia kayak sebelum kemudian menghadapi sebuah serangan, sebuah masalah. Nah, mendingan dia harus hati-hatiin dirinya, pikirannya, perasaannya dia sama kamu. Nah, begitu ya. Jadi takut patah hati, takut kecewa, ya.
takut hanya menjalani sesuatu yang indah di angan-angan tapi pahit dalam kenyataan. Gitu. Makanya kamu tidak akan lagi makanya kamu sudah melihat ya, terutama di beberapa waktu belakangan ini, kok dia agak-agak ini ya, agak-agak cuek sama kamu, ya, agak-agak mengabaikan kamu, gitu ya, agak-agaknya berjarak dari kamu, gitu. Nah di sana. Jadi dia ini tuh bukan kayak ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk tiba-tibanya dingin, kelihatannya tidak bersemangat gitu. Oh bukan, karena ada asumsinya dia tentang kamu dan asumsi itu seperti dia pegang kuat-kuat, gitu lah. Seperti asumsi yang harus dia percayai, gitu lah. Jadi sehingga sikapnya dia ya sesuai lah dengan asumsinya dia kepada kamu, gitu ya di sana. Jadi kalau kamu diem ke dia, ya udah dia makin diem, gitu loh. Orang ini ndak akan berani nih ketika kamu diemin dia, kemudian dia ujuk-ujuk datang tampil hadir ya, tiba-tibanya dia chatting kamu, nelpon kamu, ya atau video call kamu, atau semakin rajin chatting kamu, semakin rajin telepon kamu, kamu nggak akan lihat itu, gitu loh. Karena bisa-bisa nanti dia tangkap, oh kamu diem berarti memang kamu mau diem, gitu. Kamu kelihatannya sudah males ke dia, ya udah berarti memang kamu beneran males. Maka kamu beneran harus makin dijauhi dulu. Nah, gitu tuh nanti modelnya ya. Nah, jadi kayaknya apa yang menjadi harapannya kamu ke dia tidak dia pahami, tidak dia mengerti. Karena dia hanya akan mempercayai, inilah asumsinya dia, oh berarti kamu nggak mau ditelepon, oh berarti kamunya nggak mau, gitu-gitu dia tuh. Ya, dan yang ianya asumsinya dia memang bertolak belakang dengan apa kehendaknya kamu, gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, berikut Pisces di situ, Cancer hadir, kemudian masuk energi dari Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.